kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking agar kalian dapat lebih fokus di dalam pembelajaran nanti. Nah, ice breakingnya itu sistematisnya seperti ini. Jika Ibu mengucapkan kata warna merah, maka kalian tepuk tangan satu kali. Warna merah. Gitu. Nah, ketika Ibu mengucapkan warna hijau, kalian bertepuk tangan 2 kali. Warna hijau. Nah, seperti itu. Kemudian, ketika Ibu mengucapkan warna hitam, kalian tidak usah bertepuk tangan, melainkan kalian diam saja. Paham? Paham. Oke. Jika ada yang salah, nanti Ibu akan memberi hukuman kepada yang salah. Ya, Bu. Baik, Ibu langsung mengulas breakingnya. Warna merah, warna hijau, warna hitam, warna hitam, warna merah, warna hijau, warna merah, warna hijau, warna merah, warna hitam. Waduh, kalau ini salah, silakan Melina maju ke depan untuk menyanyikan lagu bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Langsung, Bu? Ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan kepada silakan Valentina duduk kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Adinda, Adinda, hadir Ibu. Ibu Trinavila, hadir Bu. Devita, hadir Bu. Vivi, hadir. Valentina, hadir Bu. Wardah, hadir Bu. Oke. Anak-anak, siapa di sini sebelum berangkat sekolah tadi pagi menonton berita di TV ataupun di media sosial? Saya, Bu. Nah, menurut kamu berita itu apa sih? Sesuatu berita terbaru tentang peristiwa atau kejadian. Ya, benar sekali. Oke, sebelum memulai pembelajaran tentang teks berita lebih mendalam, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu siswa mampu menyimak informasi secara efektif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menginterpretasikan informasi dalam teks. Dan yang ketiga ialah siswa mampu mengekspresikan simpati, kepedulian, dan empati berdasarkan informasi. Kemudian yang keempat ialah siswa dapat memberikan pendapat pro dan kontra terhadap sikap penumpang dalam transportasi umum. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya ialah peserta didik diharapkan mampu memahami struktur teks berita, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Baik, yang pertama ialah ada pengertian berita. Berita adalah suatu informasi atau laporan tentang suatu peristiwa secara langsung dan disampaikan kepada masyarakat. Ya, biasanya berita itu berita itu bersifat faktual atau secara nyata, aktual, terbaru dan juga disampaikan penting kepada masyarakat.
Contohnya, terjadi gempa di daerah X pada pukul 10.00 WIB. Kemudian jenis yang kedua ialah ada deep news, yaitu berita mendalam. Berita mendalam ini adalah berita yang dibahas secara lebih mendalam atau mendetail. Contohnya, pembahasan mengenai penyebab terjadinya gempa dan dampak terjadinya gempa. Kemudian jenis-jenis berita yang ketiga ialah ada investigation news, yaitu berita investigasi. Berita investigasi ini adalah berita yang diperoleh melalui penyelidikan mendalam. Kemudian jenis-jenis berita yang nomor 4 itu ada interpretative news, yaitu berita interpretatif. Berita interpretatif ini adalah berita yang disertai pendapat atau analisis tetapi tetap berdasarkan dengan fakta. Kemudian jenis berita yang kelima atau yang terakhir itu ada opinion news, berita opini. Nah, berita opini ini merupakan berita yang berisi tentang pendapat seseorang. Nah, seseorang ini itu seperti ahli dan tokoh. Itu. Oke. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai games sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu gamesnya bernama Magic Ball. Siapa saja yang akan mendapatkan yang menangkap Magic Ball ini, dia akan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, langsung saja. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau berita yang disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada intinya itu termasuk berita apa? Slide Miss Bu. Oke, selanjutnya kamu. Berita yang diperoleh dari pendapat atau analisis tetapi sesuai dengan faktanya itu termasuk jenis berita apa? Interpretatif Bu. Ya, benar sekali Rifa. Kemudian, oke Nabil, silakan sebutkan jenis-jenis berita yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berita langsung, berita mendalam, berita investigasi, berita interpretatif, dan berita opini. Ya, benar sekali. Oke, karena games Magic Ball sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, silakan kalian mencari salah satu contoh berita dan tentukan jenis-jenis berita di dalamnya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, untuk contoh beritanya apakah boleh mana saja Bu? Nah, untuk contoh beritanya kalian bisa mencari di sumber mana saja, asalkan dicantumkan sumbernya, jenis-jenis berita, dan alasan mengapa kamu mengambil berita tersebut, serta tampilkan jenis-jenis berita. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya kalian selesaikan dan minggu depan jangan lupa dikumpulkan. Semoga kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.